إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian dan sanjungan yang tak pernah kita luntur, yang tak pernah kita lupa, hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang patut kita puji dan kita sanjung. Apapun kondisi dan keadaan kita, dimanapun kita berada, hati ini selalu ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semoga segala macam rangkaian ibadah yang kita lakukan, terutama sholat Jumat pada siang hari ini, menjadi amal yang terbaik, bisa menggugurkan segala dosa, kesalahan dan kekhilafan kita, dan mampu mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang berjuang mati-matian, yang berkorban mati-matian untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, sehingga pada saat ini, pada detik ini, kita masih mampu merasakan nikmat dan indahnya Islam. Maka kalau kita benar-benar mengakui bahwa baginda Nabi Muhammad adalah junjungan panutan kita, hidupkan sunnahnya. Setidaknya basahi lisan ini untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini adalah Jumat pertama di bulan suci Ramadan ini. Lalu apa tujuan prioritas kita? Apa yang sudah kita lakukan dan apa planning kita di bulan Ramadan ini? Coba sekalian. Nikmat yang mana lagi yang kita usahakan? Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat beribu-ribu nikmat, tiada tara nikmat itu. Maka sebagai seorang hamba perlu kita ketahui dan kita sadari, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan beberapa waktu, Allah memberikan beberapa momentum, di mana momentum-momentum ini Allah membukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan, dan pintu-pintu kelapangan untuk kita menanam segala macam amal ibadah kita. Di antaranya di bulan Ramadan ini, jawab sekalian. Kalau kita mau memaknai dan menafsirkan keberkahan-keberkahan yang terjadi di bulan Ramadan ini, rasa-rasanya tidak cukup di kesempatan siang ini. Maka dari itu izinkan khatib ingin membedah sedikit makna kata Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bisa bermanfaat bagi diri pribadi kepada jamaah sekalian, dan bisa menambah semangat kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah di bulan Ramadan ini dengan seikhlas-ikhlasnya. Mari kita lihat kata Ramadan. Sebagian para ulama menjelaskan rangkaian dan bingkaian kata Ramadan ini terdiri dari 5 huruf. Yang pertama huruf Ra, Mim, Do, Alif dan Nun. Ramadan
Apa makna dari kelima huruf ini yang digabungkan dan disatukan menjadi kata Ramadan? Pertama, yang dimaknai dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah ini banyak penafsiran dan banyak arti mengenai kata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menciptakan rahmat ini begitu banyak. Dan rahmat ini tidak semua orang mendapati jemaah sekalian. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib sedikit menjudulkan kata rahmat ini, apa makna rahmat ini jemaah sekalian. Setidaknya kita sebagai hamba yang tidak luput dari kesalahan dan dosa ini, semua manusia punya salah dan dosa. Tetapi ketika kita menyadari bahwa dosa kita begitu banyak, lalu kita tidak putus asa, kita terus mencapai, kita terus maju, kita terus berjalan untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika diri ini terus mendekat berusaha mencari pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah Allah memberikan anugerah rahmat kepada kita. Sebagaimana Allah menjelaskan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah Allah memberikan kesempatan kepada kita. Maka mari kita sadari, kita akui bahwa kita ini tidak sempurna. Di bulan Ramadan inilah kita memperbanyak, membenahi diri, mengintrospeksi diri dan memuhasabah diri. Ya Allah, aku ini lemah, aku ini tidak berdaya. Tanpa rahmat-Mu, tanpa kekuatan-Mu, dan tanpa nikmat-Mu, aku tidak apa-apa. Maka inilah huruf yang pertama ya Mas Rasul. Sedangkan dikuatkan lagi huruf mim, yaitu maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pernah terselut timbul pertanyaan dalam hati dan benak kita, ya Allah, apakah pantas aku ini masuk surga? Apakah pantas Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahanku? Karena aku menyadari dosaku begitu banyak. Hadirin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menyadari bahwa dosa kita begitu banyak, kesalahan dan kekhilafan kita begitu banyak, lihatlah pengampunan Allah, maghfirah Allah jauh lebih banyak dari dosa yang kita lakukan jemaah. Intinya, kuncinya, hati ini terus mau menyadari kesalahan dan terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah sekali-kali merasa lari dari pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menganggap remeh dan enteng jemaah sekalian akan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah miskin, Allah tidak pernah berpegang, Allah tidak pernah pikir jemaah sekalian. Allah itu dekat dengan kita, tetapi kitalah yang asing dari Allah. Kitalah yang lari dari pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan ini memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama basahi lisan kita untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah
yang surganya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah Allah menggambarkan bahwa ampunan Allah itu tidak pernah habis. Ampunan Allah itu terbuka lebar untuk kepada hamba yang terus mendekatkan diri dan meminta ampun kepadanya. Sedangkan huruf yang ketiga adalah do, yaitu doanya, artinya jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita benar-benar mengerjakan segala macam ibadah dengan seikhlas-ikhlas dan setulus-tulusnya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemanapun kita berada, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, apapun rutinitas kita, baik itu jodoh, rezeki, kesehatan dan lain sebagainya, tujuan hidup kita penahi niat hidup kita rubah. Planning hidup kita adalah akhirat tujuan kita. Maka Allah menjamin kehidupan kita di masa ini. Allah itu raja di atas raja. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya di masa ini. Terutama jangan kena risau, jangan pernah menganggap bahwa Allah itu jauh dari kita, Allah itu lupa dengan kita. Padahal tidak mungkin jemaah sekalian. Bahkan kita berbuat dosa sekalipun Allah tetap sayang dengan kita, jemaah sekalian. Contoh singkat, contohnya malamnya begini, jemaah sekalian. Ketika kita menggendong bayi yang tidak berdaya, bayi yang belum apa-apa, tetapi ketika kita sedang menggendong bayi tersebut, tiba-tiba bayi tersebut membuang hajat kotoran, najis, baik itu najis kecil maupun najis besar, dan kotoran itu jemaah sekalian memang kena basah dalam diri. Lalu apa yang kita lakukan jemaah sekalian? Apakah kita buang dan kita lempar bayi itu karena atas dasar kotoran kena ke dalam tubuh kita ini? Tidak mungkin jemaah sekalian. Malah kita makin sayang, kita rengek bayi itu walaupun badan kita ini basah dengan kotoran. Begitu pun Allah, jemaah sekalian. Kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, kita membuat kemaksiatan kepada Allah, tetapi pintu kasih sayangnya Allah tidak pernah tertutup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang keempat adalah alif, yang artinya ulfah atau kata lainnya aminah, yang bermakna keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keempat warning, keempat kesenangan, keempat peringatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari kata Ramadan ini yang keempat adalah keamanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah menegaskan falyabudu rabbahal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Keamanan itu Allah memberikan, seolah-olah memberikan pagar, benteng, perisai. Apa yang menjadi benteng perisai itu jemaah sekalian? Ibadah kita sendiri, amal soleh kita sendiri, kedekatan kita dengan Allah. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kuat benteng dan perisai itu. Inilah momentum, inilah bulan. Maka bukan cuma di bulan Ramadan ini saja kita dekat dengan Allah, tetapi luar dari bulan Ramadan, hati kita ini semakin dekat dengan Allah. Jiwa kita ini, batin kita ini merasa lapar kalau kita jauh dengan Allah. Kalau bukan Allah tujuan kita, kalau bukan Allah tempat kita bersandar, kemana lagi kita bermain?
Itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terakhir adalah nur, nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ditutup dengan kata bersyukur, jemaah sekalian. Inilah kita. Apapun kondisi dan keadaan kita, seluruh hidup kita implementasikan dengan syukur. Kita menyempurnakan diri kita ini untuk terus bersyukur kepada Allah, maka semua kita dapat dan kita bisa capai, jemaah sekalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada khutbah yang kedua ini, khutbah ingin menegaskan, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dan kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kalau kita ingin mendapatkan anugerah apapun itu yang semuanya bersifat nilai positif, maka kuncinya adalah cintailah, sayangilah, rindulah, dekatkanlah diri ini kepada Sang Khalik, Maha Pencipta, Maha membolak-balikan dan Maha mengatur segala kehidupan kita. Kalau diri ini, hati ini, jiwa ini sudah di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita tidak akan mudah terombang-ambing dengan segala rinduan dan rayuan dunia yang bersifat fana ini, jemaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini adalah hanya untuk tempat menanam, mengabdi kepada-Nya. Sekali lagi, dunia ini adalah tempat untuk menanam, bukan mempetik, jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita ini dari segala dosa, kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal soleh dan ibadah kita kepadanya, dan terutama di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita diberikan ketabahan, kekuatan dan kesabaran sehingga kita mampu menjalankan ibadah Ramadan ini sesempurna mungkin, jemaah sekalian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب تجيب الدعوة وإلى قلب الحاجة. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شفرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر لي والدي وارحمهما كما ربياني صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.